Baik semuanya, di video kali ini kita spesial bahas mengenai kripto ya kawan-kawan, karena kita lihat di seluruh masyarakat Indonesia mayoritasnya menganggap citra dari kripto ini sangat jelek ya kawan-kawan. Nah, jadi yang kita bahas spesifik kali ini tentang kripto, di mana kita bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam ya. Apa sih sebenarnya kripto ini? Ini akan merubah pandanganmu terhadap kripto ya. Jangan langsung skeptis dengar-dengar karena omongan orang ini adalah misalnya ini adalah judi, ini adalah scam, ini adalah haram. Ya, kripto adalah gambling, judi. Ini yang kita bahas adalah apa sih sebenarnya kripto itu, kenapa orang-orang tersebut malah bilang itu haram, malah bilang itu judi ya kawan-kawan. Jadi spesifik video kali ini kita spesialkan membahas tentang kripto dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam ya. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama kita bahas kripto ya kawan-kawan. Ini seperti eranya teknologi, seperti AI, seperti kripto dan lain-lain, NFT, blockchain. Ibaratkan kalau dulu kita sebut adalah emas adalah aset, lalu datanglah properti juga. Jadi sekarang kita ini masuk di eranya digital aset. Nah, disinilah kamu harus mulai melek yang namanya kripto ini kawan-kawan. Ini bukan karena kita ini ikut-ikutan ya, bukan karena kita FOMO, nah istilahnya. Jadi kita itu harus tahu konsep dasarnya dulu, baru kita masuk ke dalam. Jadi yang pertama, kripto itu bukan soal yang mau kaya cepat ya, kaya cepat dari kripto katanya kan, trading judi ya. Tidak, dia ada semua yang kaya cepat ya kawan-kawan. Ingat kembali. Jadi kripto ini ini adalah teknologi blockchain yang transparan dan terbuka. Jadi yang nggak tahu blockchain, kalau saya jelaskan satu persatu sangat lebar, sangat panjang videonya nanti. Jadi konsep dasarnya blockchain ini adalah ibaratkan rantai transaksi yang dicatat dengan rapi, tersusun rapi, transparan sekali. Jadi tidak bisa dipalsukan itu blockchain. Itu adalah blockchain. Jadi yang kedua, kripto ini sistem keuangan yang tanpa perantara, DeFi, ya, tanpa adanya perantara seperti sekarang kita kan perantaranya adalah bank ya. Mau transfer ke orang itu pasti dengan bank, mau transfer ke luar negeri dengan bank juga. Tetapi kripto ini membuka semua itu semua. Jadi ada salah satu orang yang risih dengan ini karena harus ada perantaranya bank itu. Jadi dengan adanya kripto ini semuanya tidak ada lagi perantara. Nah, jadi kripto ini adalah aset digital yang punya nilai ya sebenarnya, seperti Bitcoin atau Ethereum yang lainnya. Dunia baru dan juga seperti Web3 ini akan muncul di masa depan, dan NFT yang terus berkembang. Jadi simpelnya ini adalah perusahaan yang besar juga seperti Tesla, seperti PayPal, Google itu sudah masuk ke dunia ini sekarang. Tetapi Indonesia malah masih skeptis ya dengan adanya kripto ini. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sudah paham arahnya teknologi ini akan berganti ke depannya, karena siklus teknologi akan berganti ya. Seperti dulu zaman dulu internet muncul ke permukaan bumi, semuanya banyak skeptis, tetapi ada orang yang memanfaatkan itu sampai sekarang. Ini yang mereka panen sekarang era zaman internet. Tetapi ke depannya ini akan bakal jadi eranya Web3. Nah, simpelnya Web3 ini bedanya dengan Web2, kita sekarang adalah menggunakan internet. Internet itu adalah Web2 ya, Web2. Jadi internet sosial media terpusat. Kita akan login ke akun Google itu memakai email ya. Nah, email ini kita login misalnya akun Google, akun Instagram, akun TikTok, itu semuanya berada di data center perusahaan tersebut. Jadi data-data kita itu uh, sebenarnya di situ tersimpannya. Jadi untuk apa dia itu menyimpannya? Jadi semuanya yang kita sosial media kita cari, kita telusuri, semuanya data-data kita. Seperti kita kan bagikan lokasi juga di HP itu semuanya data-data disimpan untuk mereka yang mau berjualan iklan. Kita tidak tahu kita iklan itu muncul di HP kita. Ini adalah bisnis model mereka. Nah, ini yang menjadi risih sebagian orang dulu, dan akhirnya terbentuklah Web3. Web3 ini gampangnya ibaratkan kita sebuah pasar lah ya. Uh, kita mau jual misalnya baju, mau jual tas, tetapi kita jual di mall. Kita mau jual konten-konten ya YouTube atau konten-konten
TikTok, IG itu semuanya ada di mall, itu Web2. Ini adalah yang punya adalah mall tersebut. Ya, tetapi kalau Web3 ibaratkan seperti pasar rakyat semuanya. Kalian yang punya lapak sendiri di situ, kalian yang punya kunci bisa buka tutup toko sendiri, kalian yang punya hak. Jadi Web2 adanya pihak ketiga tadi, sementara Web3 tidak ada pihak ketiga. Jadi orang tersebut langsung beli kepada Anda sendiri. Pelanggan langsung beli kepada Anda. Ini adalah Web3, tidak adanya pihak ketiga. Ini terdesentralisasi ke dalam yang namanya blockchain. Transaksi itu secara transparan dicatat di dalam blockchain ya kawan-kawan. Jadi smart contract juga ada di situ. Dan NFT juga yang secara singkat kita bahas, NFT itu seperti non-fungible token. Jadi ini adalah aset di mana teknologi sekarang sudah berkembang, tidak ada lagi dengan fiat dengan uang. Semuanya berawal dari sebuah lukisan ya kawan-kawan. Ini dijual dalam bentuk NFT. NFT ini ibaratkan aset digital unik yang mewakili kepemilikan atas suatu barang konten digital tersebut. Seperti karya seni, seperti musik digital, seperti video, game, dan lain-lainnya itu tersimpan di dalam blockchain. Biasanya ini adalah proyek-proyek Ethereum ya kawan-kawan. Jadi bedanya dengan Bitcoin, satu Bitcoin itu bisa ditukar dengan satu Bitcoin karena nilainya yang sama. Tetapi kalau satu NFT lukisannya itu tidak bisa ditukar dengan satu NFT video karena keduanya punya nilai dan karakteristik yang berbeda. Ini yang jadi eranya beralih pada saat sekarang, teknologi sudah berpindah arah. Jadi jika kalian yang belum paham tentang kripto dan AI, kripto, NFT, blockchain, ya, smart contract dan lain-lain, kalian harus pelajari semuanya sebelum eranya mengambil alih semuanya. Kita harus pelajari itu dulu sebelum eranya muncul ya kawan-kawan. Kita harus dulu dari orang lain supaya kita panen di suatu hari nanti ya kawan-kawan. Ibaratkan dulu orang tua kita, nenek-nenek moyang kita, eranya zaman mereka beli tanah, pasti mereka panennya sekarang ya. Nah, ini ibaratkan seperti kripto atau blockchain, ya AI. Ini kalau kalian masuk ke dalam sekarang, ini kalian besok akan panen di masa yang akan datang nanti. Jadi kenapa kita ini harus melek tentang kripto? Yang pertama itu adalah akses finansial yang tanpa batas ya kawan-kawan. Nggak perlu lagi ke bank, nggak perlu approval, nggak perlu kamu langsung ke bank, kamu langsung bisa kirim, langsung bisa simpan di investasi dari HP aja. Ini masa depan kita. Dan juga Web2 diganti dengan Web3, di mana identitas kita itu terdesentralisasikan dalam bentuk blockchain yang tersusun dengan rapi, tidak bisa dimanipulasi data-data di situ ya. Jadi data kita itu aman di situ dengan kita milik sendiri tanpa adanya perantara lagi. Kesempatan investasi awal itu cukup mungkin bagi kita anak muda sebelum eranya beralih semuanya. Kita bahas dengan prinsip syariah dan Islam juga singkat ya, secara singkat. Islam itu membolehkan investasi ya, asal jelas, tidak mengandung riba, bukan spekulasi dari kita saja, liar atau goror ya namanya, tidak adanya bentuk goror spekulasi. Jadi belajar kripto itu sangat penting supaya kamu nggak asal ikut-ikutan, supaya kamu nggak FOMO. Kamu harus belajar ya, secara mengulik-ngulik terus karena ini adalah termasuk dibandingkan dengan ilmu, dengan adab dan akhlak supaya kita itu kedepannya mampu beradaptasi. Karena kalau kita tidak beradaptasi, ini akan menggeser semua orang ya dengan adanya teknologi kripto ini. Ibaratkan dulu munculnya internet, banyak yang skeptis dengan internet ya. Sekarang orang hidup dengan internet semua ya. Jadi masa depan itu akan tergantikan dengan Web2 kepada Web3. Uang kita sekarang digantikan dengan cryptocurrency dan artificial intelligence sekarang terdesentralisasikan dalam bentuk blockchain dan NFT, proyek-proyek NFT. Nah, jadi dunia ini sangat berubah yang cukup cepat ya. Sangat cepat berubah dunia ini. Jadi jangan cuma jadi penonton, jadilah pemain. Belajar kripto ini bukan soal jadi trader ya, bukan soal kaya cepat, tetapi ini soal siap kita ini menyambut masa depan ekonomi yang baru. Yang paham itu akan unggul ya.
yang menunda-nunda ini akan tersingkirkan karena teknologi ini tidak menunggu orang. Ini kalau tidak belajar dari sekarang, kita akan tertinggal, kita akan tergeserkan kepada orang-orang yang paham. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian yang suhu-suhu kripto di sini, silakan kalian koreksi saya jika saya salah. Kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.